Manajemen database. Manajemen database. Dalam manajemen atau pengelolaan data dengan komputer, ada kemungkinan terjadi bahwa ada file yang berisi data atau informasi sejenis yang dihasilkan oleh program aplikasi yang berbeda. Ini akan menimbulkan duplikasi data, ketidakkonsistenan data dan pemborosan tempat penyimpanan data. Jika sistem pengolahan data berbasis file dilakukan dengan baik, maka sistem harus dapat menghimpun kebutuhan data bagi semua pemakai. Untuk mengatasi kelemahan yang terdapat dalam sistem file, maka digunakan sistem database. Database merupakan sekumpulan file yang terstruktur dan terintegrasi yang diorganisasi, guna mempermudah dalam pengolahan data dan pencarian informasi. Untuk membuat, mengelola dan mengakses database dengan cara yang praktis, diperlukan program aplikasi DBMS atau Database Management System. Dengan program ini, maka kebutuhan akses yang berbeda-beda dari setiap pemakai dapat diakomodasikan. Orang yang bertanggung jawab untuk mengadministrasi database disebut dengan database administrator. Administrator bertugas untuk menentukan struktur database, hak akses atas database, dan tempat penyimpanan data. File database. Karakter merupakan bagian data terkecil yang dapat berupa numerik, huruf ataupun karakter khusus yang membentuk suatu item dari field. Field merupakan atribut dari suatu kesatuan informasi tertentu. Record adalah sekumpulan dari field yang saling berhubungan yang membentuk satu kesatuan informasi. File merupakan arsip tempat menyimpan kumpulan dari record-record yang sejenis. Apabila database disamakan dengan lemari arsip, maka file merupakan map arsip dan record merupakan dokumen sejenis yang ada dalam map arsip. Dalam file persediaan, terdapat record persediaan A dan persediaan B, dan dalam record persediaan A, berisi field kode, field nama, dan field kuantitas persediaan. Dalam Excel, file database merupakan sekumpulan sel dalam lembar kerja, yang tersusun dalam bentuk baris dan kolom. Dalam lembar kerja, field ditampilkan sebagai data yang ada dalam satu kolom, dan record yang ada ditampilkan dalam bentuk baris. Bentuk file database. 1. File master atau master file. File master merupakan kumpulan record atau catatan yang bersifat permanen, yang berisi data yang nilainya selalu dapat disesuaikan atau diupdate dengan keadaan terakhir. Dalam sistem akuntansi manual, file master sama dengan buku besar. Contohnya adalah, file master buku besar, dalam akuntansi manual adalah buku besar umum. File master persediaan barang, dalam akuntansi manual adalah buku pembantu persediaan. File master piutang usaha, dalam akuntansi manual adalah buku pembantu piutang usaha. 2. File transaksi atau transaction file. File transaksi merupakan file yang bersifat temporer, yang berisi kumpulan record dari transaksi yang terjadi, yang umumnya dikelompokkan ke dalam transaksi yang sejenis. Contohnya adalah, file transaksi penjualan, dalam akuntansi manual adalah jurnal penjualan. File transaksi penerimaan kas, dalam akuntansi manual adalah jurnal penerimaan kas. File transaksi berfungsi untuk menyesuaikan atau mengupdate file master yang berhubungan. Dalam sistem akuntansi manual, proses penyesuaian atau update file transaksi ke file master yang sesuai, sama dengan pekerjaan posting. Misalnya, update file transaksi penjualan ke file master piutang, akan menambah data piutang dalam file master piutang. 3. File laporan atau report file. File ini bisa disebut output file,
yaitu file yang berisi informasi hasil olahan data transaksi ke dalam bentuk laporan, yang akan ditampilkan ke layar atau dicetak. Contohnya adalah laporan penjualan, laporan penerimaan kas. Metode pembacaan record dalam file. Record data yang sudah disimpan dalam bentuk file, mungkin suatu saat akan dibaca lagi untuk diedit atau diproses lebih lanjut. Untuk membaca data dapat digunakan dua cara, yaitu 1. Pembacaan record data secara urut atau sekuensial. Merupakan metode pembacaan record yang dilakukan satu persatu, dimulai dari record yang tersimpan pertama hingga record yang dicari dapat ditemukan. Selama masih belum ditemukan record data yang dicari, maka pembacaan akan dilanjutkan pada record data berikutnya. Pencarian seperti ini seperti pemutaran lagu pada sebuah kaset. Untuk memainkan lagu nomor tertentu harus melewati lagu nomor sebelumnya. Walaupun jalannya kaset dipercepat, tapi tetap saja harus membaca lagu nomor sebelumnya, meskipun tanpa memainkannya. Media simpan file yang record datanya hanya dapat dibaca secara sekuensial adalah pita magnetik. 2. Pembacaan record data secara langsung atau direct access. Merupakan pencarian record data yang dapat dilakukan secara langsung ke data yang diperlukan. Setiap record yang disimpan dalam file diberi kode tertentu. Jika suatu saat record tersebut ingin diedit atau diolah, maka tinggal memasukkan kodenya dan otomatis data akan ditampilkan. Pencarian record seperti ini sama dengan pemutaran lagu pada sebuah CD atau piringan hitam, karena untuk memainkan lagu nomor tertentu tidak harus melewati lagu nomor sebelumnya. Metode pemrosesan data 1. Pemrosesan data tumpuk atau batch processing. Metode pemrosesan data transaksi yang dilakukan dengan menumpuk data terlebih dahulu, lalu dikelompokkan berdasarkan jenis transaksinya, baru kemudian setelah mencapai sejumlah transaksi tertentu atau sampai suatu waktu yang ditentukan, diproses ke komputer. Sebelum diproses ke komputer, tumpukan dokumen biasanya disimpan terlebih dahulu ke media simpan eksternal. 2. Pemrosesan data seketika atau real-time processing. Pada pemrosesan online, pemrosesan data dilakukan secara langsung pada saat terjadinya transaksi, sehingga database selalu dalam keadaan up-to-date. Setiap transaksi yang terjadi langsung diinput dan dibukukan atau diupdatekan pada setiap file master yang terpengaruh oleh transaksi tersebut. Pemrosesan online hanya diterapkan jika sistem memerlukan informasi yang selalu mutakhir. Contoh pemrosesan online adalah sistem pembukuan tabungan. Struktur data dalam database. Struktur data dalam database dibedakan atas struktur data logis dan struktur data fisik. Struktur data logis menunjukkan hubungan antar data yang ada dalam database. Sedangkan struktur data fisik menunjukkan susunan data fisik yang disimpan dalam media penyimpanan yang bersifat direct access. Susunan data secara fisik tidak harus sama dengan struktur data logis, karena kadang dengan susunan yang berbeda tersebut akan dapat menghemat tempat penyimpanan. Struktur data logis dapat dibedakan atas struktur file datar, struktur pohon, dan struktur jaringan. 1. Struktur file datar atau flat file structures. Struktur file datar atau struktur sederhana merupakan susunan data yang dapat diurutkan berdasarkan atribut tertentu, misalnya nama atau departemen. Penggunaan struktur sederhana akan memerlukan penulisan atribut atau item yang sama berulang-ulang, sehingga banyak memboroskan media penyimpanan data. Karena itu umumnya hanya digunakan dalam pengolahan data secara manual. 2.
Struktur hierarki atau tree structures. Struktur hierarki digambarkan sebagai pohon yang terbalik. Merupakan susunan data yang diurutkan berdasarkan tingkatan data, yang dimulai dari data yang memiliki tingkatan tertinggi, diikuti dengan data yang berada di tingkatan di bawahnya, dan begitu seterusnya. Pola hubungan datanya berbentuk hubungan orang tua dan anak. Setiap orang tua dapat mempunyai lebih dari satu anak, dan setiap anak hanya memiliki satu orang tua. 3. Struktur jaringan atau network structures. Struktur jaringan sama dengan struktur hierarki, yang menyusun datanya berdasarkan pola hubungan orang tua dan anak. Setiap orang tua dapat mempunyai lebih dari satu anak, tapi bedanya bahwa setiap anak dapat mempunyai lebih dari satu orang tua.